Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading. Seperti biasa sebelum reading kita akan ritual candle terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa afirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita pakai self love ya malam ini. Mudah-mudahan kalian pada self love semua. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih tips, gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham. Buat yang baru-baru tolong didengar. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacanya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan kolektif dan general ini ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk juga silakan klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Jangan ketukar. Wah, energinya bertentangan antara kamu dan dia. Konektor antara kamu sama dia ada King of Swords, pengendalian, kontrol, kecurigaan, analitik. Ya, nggak tahu apakah dia atau kamu yang mungkin berada di situasi tersebut. Yang jelas hubungan ini sepertinya sama-sama punya kontrol, sama-sama punya batasan yang seperti adu mekanik. Ya, jatuhnya gitu. Argumennya sama-sama nggak bisa dipatahkan. Oke, kita lihat energi dia di sini. Ada Knight of Pentacle, ada planning, ada rencana yang ingin dia lakukan tertuju pada suatu hal ataupun seseorang, tapi sepertinya masih dalam wacana, masih dalam pemantauan. Ada yang ingin dia menangkan lagi di sini, ada keberhasilan, ada yang ingin dia show up dalam hidup dia. Sorry, aku cabut dulu. Tangan aku pakai koyok, kelihatan ya. Pegel tangan kirinya. Nggak cross check dulu ya. Jadi ada sesuatu yang ingin dia menangin lagi atau dia show up. Artinya ada sesuatu validasi yang ingin dia tunjukkan, entah ini kepada seseorang ataupun banyak orang. Cuman ini orang tekadnya gede, niatnya gede, besar, actionnya kurang. Ya, agak males atau mager-mageran. Jadi kayak ya udahlah, yang penting niat dulu, yang penting afirmasi dulu, yang penting gini dulu, gitu dulu, actionnya nanti. Biar aja deh apa kata semesta gitu. Energi kalian di sini ada The Star, lagi banyak melakukan doa dan pengharapan. Sama, kalian juga ada sesuatu nih yang ingin kalian show up atau validasikan kepada seseorang atau kepada orang ramai, karena di sini sepertinya ya, ada sesuatu yang ingin kalian bangun lagi, ada sesuatu yang ingin kalian rebuilding atau restruktur kembali tentang tatanan jiwa, raga, fisik, penampilan dalam diri kalian. Ya, karena di sini sepertinya sudah dapat pencerahan. Artinya hati-hati, pencerahan yang kalian dapatkan ini lebih kepada yang aku lihat besar sekali energinya adalah seperti membalas
Bisa membalas secara positif ya, mungkin kamu pengen show up nih, lihat nih aku udah lebih sukses dari kamu, nih lihat nih aku udah lebih duluan move on dari kamu, ada sesuatu. Tapi juga ada yang membalas dengan sisi negatif, misalnya masih mengirimkan afirmasi-afirmasi, doa dan pengharapan yang kurang baik, misalnya untuk jatuhnya seseorang atau karma seseorang, seperti itu ya. Aku harap mungkin kalian berada di posisi yang positif. Oke. Kita lihat lagi apa yang pernah atau sedang terjadi antara kamu dan dia. Ini masih banyak yang menyimpan kedongkolan terhadap seseorang di situ. Oke, di sini ada healing. Kemudian ada sneaky, kemudian ada apology, kemudian ada intuition, kemudian ada longing, seseorang rindu sama kalian. Bottom of the decknya di sini ada unexpected, hubungannya penuh dengan kejutan, tapi sayangnya kejutan yang membuat shocking moment ke arah negatif ya. Lebih kepada kayak nggak nyangka aja kok dia rasanya begini, tapi tiba-tiba kok begini ya. Ada out of the blue, ada kesedihan, ada unexpected yang menggiring kalian pada satu opini tentang kecurigaan atau bahkan sudah terbongkarnya sesuatu. Healing, hubungan kamu sama dia di sini punya trust issue yang lumayan besar, baik dari internal ataupun eksternal ya. Akhirnya salah satu pihak mungkin di sini belajar healing, belajar menyikapi apa yang sudah terjadi dalam hubungan tersebut. Sneaky karmic relationship di sini ya, ada hubungan yang toxic, underhand, sesuatu disembunyikan, diset kebohongan, lies juga kebohongan, secret juga rahasia, ada juga yang hubungannya dirahasiakan. Apology, selalu minta maaf ya, selalu berulang kali. Setiap kali terjadi kesalahan minta maaf, mungkin kamu maafkan, ujung-ujungnya ngulang lagi, minta maaf juga nanti dimaafin lagi kok. Ada kejadian berulang yang terjadi dan selalu dimaafkan. Kemudian ada intuisi, answer within reach, gut feeling, reflect ya. Intuisi kalian meningkat dalam hubungan kalian sama dia. Mungkin sebelum-sebelumnya pernah menjalin hubungan entah dengan siapa, dengan mantan kalian atau dengan orang-orang masa lalu, tapi nggak ada membuat kalian tuh jadi seseorang yang punya intuisi yang tajam. Nah, nggak tahu nih sama orang yang satu ini nih, sepertinya intuisi kamu jadi meningkat banget. Ya, tahu aja. Tiba-tiba punya feeling aja, tiba-tiba kok rasanya begini, tahu-tahu benar aja kejadian seperti itu. Kemudian ada longing, missing you on their mind, time apart. Ini dia. Aku rasa mungkin dia ingin datang ke kamu, memenangkan hati kamu lagi, tapi masih dalam angan-angan atau lamunannya saja. Itu dia. Mari kita lihat dari tarotnya. Ada Seven of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Page of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada The Moon, Pisces. Kemarin ada yang nanya, nih kenapa zodiak aku selalu ditandain dengan itu gitu. Kalian harus tahu ya, jadi setiap zodiak itu punya sign, ada 4, water sign, fire sign, air sign, sama earth sign ya. Earth sign itu bumi, tanah, artinya koin. Air itu cup ya. Air sign, udara itu pedang. Fire sign itu wand, artinya tongkat. Nah, dalam setiap zodiak, dalam setiap sign itu ada 4. Jadi makanya aku selalu nyebutin ya, ada 3, Aries, Leo, Sagittarius misalnya gitu ya. Kemudian ada Ace of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Nah tuh cup ya.
Janganlah jadi ngajarin lagi yang di awal-awal ay. Sebelum nonton sambil dipelajari dari Google ya. Jadi semuanya ada kodenya, dari angka, dari bentuk gambar, atau memang dari arti-artiannya. Kemudian ada page of one. Oke, Aries, Leo, Sagittarius. Penuh pilihan, tapi tidak bisa bertanggung jawab. Hubungan ini masih dikatakan ada challenge atau kompetisi. Entah challenge dari diri kamu atau challenge dari diri dia, atau memang challenge-nya datang dari semesta. Sehingga seperti ada aja situasi masalah bertubi-tubi yang datang. Tapi sebenarnya apapun masalah yang datang, kamu bisa siap, kamu bisa kuat menghadapi itu selama dia juga sama seperti kamu. Selama juga dia siap atau kuat. Tapi nyatanya sepertinya tidak. Ada yang goyah di sini terhadap godaan-godaan yang datang. Entah ini godaan tentang uang ataupun lawan jenis atau godaan-godaan lainnya, sehingga ya ketika menjalin hubungan ini perspektif kalian selalu saja bertentangan. Itu kalian ibarat dua pilar hadap-hadapan, tapi seperti nggak bisa merangkul, nggak bisa memiliki, atau nggak bisa menjadi sandaran yang dalam artian positif. Jadi sandarannya hanya apa? Hanya tentang gairah mungkin, passion mungkin, atau hanya sesuatu yang menyenangkan. Itu, ya. Hubungannya banyak yang ibaratnya kayak dia ngerasa, atau kamu ngerasa hubungan ini baru aja dimulai. Tapi kenapa ya? Belum jauh, belum panjang kisah kalian, tapi kayak ada masalah tuh nggak selesai-selesai, ya. Terlalu gampang memudahkan, terlalu menggampangkan sesuatu yang sudah diucapkan. Ya, nanti gini gampang, ya, nanti gitu. Ya, ditambah lagi tadi, kalian juga berdealing sama seseorang yang selain punya pilihan, di sini juga suka tebar pesona. Gampang memulai satu hubungan baru, entah itu secara langsung ataupun secara sosial media atau secara apapun ya. Jadi kayak ada kecanduan dalam diri dia, mungkin dengan memberikan satu komentar, pujian, atau apapun, akhirnya berlanjut dari yang tadinya cuma coba-coba ingin tahu, akhirnya dari rasa penasaran itu muncul terjadi beberapa pertemuan. Mungkin salah satunya ada di kamu juga itu. Orangnya masih nggak teguh pendirian, childish, kekanak-kanakan. Di sini memang ada jarak antara kamu sama dia, bisa jadi jarak lokasi, memang kalian yang sudah berjarak, LDR juga ada di sini. Perbedaan-perbedaannya rasanya tuh kayak senjang banget ya, atau kayak jauh banget, entah ini dari usia, tentang ya lain-lain lah perbedaan yang kalian ketahui ya. Page of One penuh dengan perencanaan, tapi sepertinya memang cuman sekedar rencana atau cuman sekedar PHP. Ini banyak hubungan yang menggantung tanpa kejelasan. Itu yang terlihat ya. Beberapa ada trust issue dari orang tua juga di sini yang aku lihat ya. Bukan orang tua sih, maksudnya keluarga. Ini ada yang diam-diam menusuk atau menghasut dari pihak ketiga. Pihak ketiganya bukan lawan jenisnya atau seseorangnya ya, tapi tentang rame. Sesuatu yang rame-rame ya, bisa golongan teman-temannya, komunitasnya, atau keluarganya tadi. Oke, di sini ada Ace of One. Aries, Leo, Sagittarius. Maaf ya, kemarin nggak reading. Tangan kiri mami agak sengkle. Habis dorong-dorong pintu belakang, sliding doornya agak error. Kemudian ada Four of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Hubungannya stuck, hubungannya nggak bergerak. Kemudian di sini ada Page of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Dia lagi banyak lamun nih kalau aku lihat. Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, itu kan konflik batin. Cie, kalian lagi sering masuk ke lamunannya. Devil tuh kan, gak bisa lepas dari kalian. Capricorn,
Energi kalian secara keseluruhan di sini ada Eight of Pentacle. Ada kesuksesan, ada blessing, ada sesuatu yang kalian dapatkan. Mungkin ini akan menjadi sesuatu perbandingan ketika kalian mulai berpikir tanpa cinta sekalipun, tanpa dia sekalipun. Bukan kalian nggak mau memikirkan cinta di sini ya, atau pasangan, atau love life, atau jodoh. Tapi untuk saat ini yang terlihat, ternyata kalau memang punya duit, kalau memang bisa bahagia dengan sesuatu yang kalian miliki, ini akan jauh lebih memprioritaskan daripada punya pasangan tapi bikin sakit kepala. Ada beberapa yang di situasinya nggak mau ngulang. Artinya kayak bukannya kamu nggak pengen move on, kayak kamu males move on tuh, kayak harus ketemu orang baru, kenalan, gini gitu. Atau bahkan ada yang memutuskan kayak males punya pasangan baru, mesti ada rutinitas, bikin sarapan ini itu. Sementara sebelumnya kalian bebas, mungkin mau bangun jam berapa, mau ngapain. Ada kecemasan-kecemasan ke arah situ, tapi kalian lebih berpikir positif untuk membahagiakan diri kalian sendiri. Itu. Nah, sekarang dia tuh yang aku lihat ya, ada sesuatu yang ingin dia mulai. Entah ini komunikasi, entah ini satu tindakan. Cuman dia masih dalam situasi lamunan tadi. Sering sendiri. Kalaupun lagi nggak sendiri, lagi rame, ada jedah, ada waktu, ada momen di mana ujung-ujungnya teringat sama kamu. Ya. Banyak hal yang sedang dia pikirkan, banyak hal masalah yang dia hadapin, tapi juga di sini lari-larinya mikirannya atau lamunannya ke kamu lagi nih. Kalau aku lihat dengan Page of Cup, ada sesuatu yang ingin dia tawarkan kembali. Entah ini tentang perasaan, entah ini tentang damai, atau kalau yang sedang bersama, entah ini tentang perubahan atau perbaikan sikap atau perbaikan hubungan kalian. Ya, ada konflik batin yang terjadi dalam diri dia. Cuman aku nggak tahu mengacu kemana konflik batin tersebut. Karena di sini kayak tanpa diri kamu, ada perasaan kayak stuck. Kemanapun dia mau lari, dia selalu menoleh lagi ke belakang. Kemanapun dia mau pergi, atau kemanapun sama siapapun dia pergi, tapi kayak nggak tahu, ada sesuatu yang ngebayang-bayangin dia tentang diri kalian. Apalagi kalau dia ini dalam situasi masih challenge, artinya membuat satu kompetisi atau membuat satu perbandingan. Apakah yang di sana lebih baik atau kamu yang lebih baik? Jadi ini orang belum punya ketetapan hati atau belum punya satu keyakinan bahwa dia itu pengennya sama siapa, maunya apa sama hubungan itu. Jadi kayak energinya tuh oke, dia mungkin menetap dengan satu orang, dua orang, tapi arwahnya kemana-mana, gentayangan. Kok arwah sih? Jiwanya ya, energinya tuh masih yang kemana-mana gitu. Karena apa? Yang aku lihat nih, orang suka merasa tidak puas, ada ketidakpuasan dalam diri dia. Di kamu ada aja yang tidak dipuasinnya sama dia, di yang lain juga kayak ada aja kurang puasnya. Jadi kayak mencari kesempurnaan atau mencari sesuatu yang mestinya tuh plek ketiplek kayak keinginan dia itu, ya susah lah. Ya nggak bisa lepas dari kamu tuh, masih merasa adanya sesuatu yang mengikat, terjerat. Apakah hubungan kalian banyak faktor tentang sexual chemistry, gairah, atau passion lainnya. Itu ya. Jadi yang jelas nih, orang benar-benar lagi melamunkan diri kamu. Apalagi jika lamunan itu tentang sesuatu yang terjadi berkaitan dengan ini, sexual chemistry-nya kalian. Makanya banyak orang yang menjalin hubungan walaupun singkat, tapi sulit melupakan. Kenapa? Karena sudah melakukan hal tersebut. Ya, sebenarnya bisa melupakan, sebenarnya bisa meninggalkan, tapi ada ikatan batin berkaitan tadi dengan sexual chemistry itu. Apalagi kalau belum menemukan yang cocok atau tepat. Temanya apa nih? Dia sering melamunkan dirimu, tentang dirimu. Kita lihat apa sih yang menjadi lamunan dia tentang dirimu. Oke, di sini ada Five of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces, banyak betul. Kemudian di sini ada Temperance, Sagittarius. Kemudian di sini ada Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Page of Pentacle,
Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Ace of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Apa sih yang suka menjadi lamunan dia tentang dirimu? Ya, lamunannya kadang-kadang dia ngelamun ya. Apakah kamu jauh di sana masih menunggu dia? Apakah kamu masih menoleh ke dia? Atau kamu masih berharap ke dia? Atau bahkan kamu bisa memaafkan tentang sesuatu yang sudah dia ambiarkan di sini atau dia hilangkan. Aku nggak tahu apa yang sudah dia ambil dari diri kamu, ya. Kadang-kadang juga dia ngelamun, apakah kamu di sana sudah lebih stabil, sudah lebih balance tanpa diri dia? Apakah kamu di sana benar-benar sudah menikmati kehidupan kamu tanpa harus ada gangguan dari dia? Dan lamunan dia di sini juga, apakah kira-kira kalau dia menawarkan perasaannya lagi ke kamu, apakah kamu akan terima? Atau sebaliknya, bisa vice versa. Apakah jika sekarang ini jangan-jangan kamu sudah banyak yang naksir? Apakah jangan-jangan sudah banyak yang datang menawarkan perasaan, menawarkan keindahan-keindahan yang lebih daripada yang pernah dia tawarkan ke kamu? Dan lamunan dia juga di sini ada Page of Pentacle. Kira-kira kalau saya minta maaf, dimaafin nggak ya? Ini ada apology tuh tadi ya. Kira-kira kalau saya menawarkan perdamaian, kira-kira dia masih ngampunin nggak ya? Maafin nggak ya? Melamun dia. Nah, di sini juga ada Ace of Pentacle. Tuh, ini orang lamunannya berharap ingin diterima lagi loh sama kamu, ay. Ya, apakah kamu masih nunggu dia di depan gerbang kamu, di depan rumah kamu, atau di dalam diri kamu? Apakah masih punya potensi untuk bisa bersama? Lamunannya lebih kepada tanda tanya tentang action yang akan dia lakukan. Nanti kita lihat ya, ada pergerakan nggak kira-kira? Kita lihat lamunannya apalagi tentang kamu. Lamunannya tentang kamu di sini ada Seven of Pentacle. Ini tentang penantian lagi. Apakah sekarang kamu jangan-jangan masih tetap menunggu dia? Tanda tanya lagi ya. Atau kamu tidak, ini beberapa yang untuk kalian jadi support system ya. Apakah jangan-jangan kamu masih nagih nggak utang-utang dia misalnya, atau sesuatu yang dia bawa, atau janji-janji dia juga bisa. Itu ya. Jadi kayak kalau dia datang lagi nih ke kamu, apa sih yang akan kamu minta dari dia atau kamu tagih dari dia? Kemudian di sini ada Magician ya. Lamunannya dia pengen memulai awal mula baru lagi, memulai kembali ya, rebuilding, restruktur ulang hubungan yang mungkin saja sudah ambiar. Seperti itu. Atau bisa sebaliknya, mungkin dia ngelamun kalau kamu sekarang justru sudah new beginning sama orang lain atau sama kehidupan kamu, ya. Tergantung itu sesuatu yang dimulainya. Ada dua tuh. Tapi tentang rasa cemas sih itu yang aku lihat, ya. Kemudian ada Four of Pentacle kan, penantian lagi. Lamunannya kamu masih sanggup gak sih nunggu dia kira-kira, walaupun dia gak menginformasikan atau tidak mengabari bahwa suatu saat ada rencana pingin datang, tapi kira-kira kamu masih tetap menunggu atau tidak? Itu yang ada di dalam lamunan dia. Ay, si Bagong lagi cemas, ay. Lamunannya nih juga dia kayak ngerasa kamu tuh kesepian gak sih sekarang tanpa dia? Sementara kalian mungkin sudah happy sama teman-teman atau sama keluarga atau sama orang baru. Ini juga ada Page of Swords ya. Lamunan dia tentang kalian di sini tentang ingin merencanakan suatu. Nggak tahu dalam bentuk action atau masih dalam bentuk pemikiran. Tapi ada sesuatu yang dia rencanakan, hanya saja di sini kayak kebantah sama alasan-alasan yang dia buat. Ya, jadi kayak cuman membuat-buat dalih aja dalam diri dia. Poinnya sih dari semua ini dia mau maju nggak berani, itu aja sih kalau aku lihat. Gemes kan? Ya, kemudian ada Seven of Swords nih dia. Lamunannya kalau dia datang, kira-kira kamu akan melakukan apa nih?
Satu proteksi kah, batasan kah, pagar kah, atau serang balik kepada dia. Jadi ini all in ya, kalau aku lihat lamunan dia itu lebih kepada tentang satu kecemasan untuk tindakan yang tadi ingin dia lakukan. Gak heran kalau energinya sekalipun ada keinginan untuk memenangkan kalian lagi, tapi takut atau kayak slow motion di sini ya, kayak ntar aja deh dulu. Jadi belum punya kesiapan yang matang kalau yang aku lihat. Coba kita cek kira-kira ada pergerakan nggak dari diri dia ya. Cuman bagusnya sih nggak ada lamunan jorok ya kalau aku lihat. Walaupun di sini ada energi kalian ke arah situ. Masih hangman ya energinya. Masih gondal-gandul, bingung dia. Masih mengamati, masih memantau, masih observer dulu ya sebelum dia melakukan tindakan tuh kan. Entah apa yang udah dia lakukan sama kalian ini. Oke, tindakannya apa nih dalam waktu dekat tuh of cup? Ada sih beberapa yang akan bertemu atau beranikan diri untuk datang maju. Minimal yuk nongkrong yuk minum, tapi bayarin ya jangan mau. Cancer, Scorpio, Pisces. Minimal lah duduk di mana minum teh obeng gitu kan. Kayak teh obeng, es teh manis. Maklum ya, mami orang Batam. Di Batam itu es teh disebutnya teh obeng. Oke, kemudian di sini ada Hierophant. Tindakannya masih memaknai diri dulu, mempersiapkan diri dulu, mencari pencerahan dulu. Sebelum berani maju tuh harus punya persiapan menurut dia. Jadi jangan maju-maju konyol gitu. Kemudian ada Eight of Cup. Aku rasa beberapa juga ada yang akan datang ya. Ada transformasi yang akan dia kuatkan. Kita lihat persentasenya nanti. Ini selang-seling nih. Ada yang datang, ada yang nahan soalnya. Kemudian di sini ada The High Priestess, sama tuh ya, masih mikir-mikir, masih memberanikan diri. Jadi kayak dia tuh lagi butuh space, butuh hening, butuh healing dulu sampai ada keberanian yang benar-benar akhirnya membuat dia maju. Itu tindakannya. 40% di antara yang nonton mungkin akan cepat action yang dia lakukan. 60%-nya harap bersabar, bisa jadi molor, delay atau ngetem dulu dia. Cek perasaan dia ke kamu ya. Perasaan dia ke kamu sekarang seperti apa? Karena yang aku lihat sih sering ngelamunin. Gak mungkin seseorang ngelamun seseorang kalau gak masih punya perasaan. Harusnya gitu kan. Perasaannya ke kalian di sini ada Nine of Wands. Pengen recovery. Ya, walaupun dia masih ada batasan yang dia buat, tapi dalam pemikiran dia pingin memperbaiki. Tapi masih stalking aja sih kalau aku lihat ya. Kemudian di sini ada Four of Cups. Perasaannya sedih kalau aku lihat. Lagi-lagi perasaannya ke kalian banyak ngelamun. Artinya ini ada pilihan-pilihan yang ingin dia lakukan pun, tapi ntar dulu deh. Kebentur sama rasa bersalah nih kayaknya. Perasaannya ke kalian nunggu tapi sambil sedih. Nunggunya nggak tahu, nunggu kalian yang datang atau nunggu waktu atau nunggu apa. Ladang gandum berubah jadi kokokran. Kemudian ada Four of Wands. Perasaannya ke kalian tuh pengen ngerangkul kalian, pengen balance lagi, pengen stabil lagi. Kalau lihat gambarnya alay, pengen dansa di bawah sinar bulan. Ahai, dancing in the moon. Oke, kita lihat lagi perasaan dia ke kalian seperti apa saat ini. Ada King of Wands. Masih ada ketertarikan ya, masih naksir sama kalian, masih suka sama kalian. Itu. Kemudian sini ada The Chariot nih. Perasaannya ke kalian pingin maju dengan cepat. Nah ini tergantung niat sama keberanian dia. Karena di sini dua ini menggambarkan tentang sesuatu yang tertahan dalam diri dia. Itu. Oke, bottom of the deck, energi dia di sini ada King of Swords tuh kan, masih mikir-mikir, overthinking, takut atau hal-hal lain yang menghalangi diri dia untuk maju mengungkapkan sesuatu, tapi datangnya dari dalam diri dia. Kalian yang tahu kenapa sampai begitu. Artinya ada sesuatu yang sudah fatal banget mungkin dia lakukan terhadap diri kalian, ya. Oke, kita cek zodiak.
Taurus, Sagittarius, Pisces, Leo, Virgo, Scorpio. Bottom of the deck, Aquarius. Kalian ini memang banyak berdealing sama seseorang yang gengsinya lumayan tinggi atau harga dirinya tuh, pride-nya itu waduh. Sekalipun mungkin dia bukan orang yang mapan, bukan orang yang sukses, atau bukan dari keluarga yang berada, tapi kayak punya prinsip harga diri tuh harga mati. Inisial ada N, ada W, ada C, ada O, ada A, ada O. Bahkan kayak punya prinsip kayak kamu yang butuh kamu dong yang ini gitu. Jadi kayak agak songong sih kalau menurut aku. R, F, L, D, Z, Y. Bottom of the deck-nya X. Oke, angka di sini ada 12, ada 2, ada 25, ada 3, ada 14, 30. Kebalik. 18, 13, 27, 11. Bottom of the deck-nya ada 4. Kita baca buku. Kembali ke ini tentang ini ya, ayat-ayat mantan. Tentang semboyan kaum lajang, lebih baik sendiri tapi merdeka daripada berpasangan tapi dijajah. Lebih baik sendiri karena pilihan daripada berpasangan karena tuntutan. Ini udah belum sih? Lebih baik sendiri meskipun kesepian daripada berpasangan penuh kericuhan. Oke, satu lagi. Mitos mantan terindah. Konon tak ada cinta sejati yang berakhir indah, karena cinta sejati tidak akan pernah berakhir. Maka mantan terindah adalah mitos yang terus digaungkan mereka yang gagal meninggalkan masa lalu. Ya, kalau indah nggak jadi mantan. Tak ada mantan terindah kecuali bagi mereka yang kepayahan mensyukuri masa kini, kecuali bagi mereka yang putus asa larut dalam penyesalan sampai lupa masa depan. Sesungguhnya yang terindah tidak akan pernah jadi mantan. Tuh kan, benar. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.